Pemirsa, cendekiawan Muslim Din Syamsuddin angkat bicara merespon tanggapan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko soal ucapan Roky Gerung yang dinilai menghina Presiden. Menurut Din Syamsuddin, Muldoko tidak perlu unjuk kekuasaan karena Roky sebagai warga negara dan cendekiawan memiliki hak dan kewajiban untuk mengkritik pemerintah. Lantas bagaimana sebenarnya cara membedakan bahwa sebuah pernyataan masuk ke dalam domain kritikan atau sudah masuk ke perihal penghinaan? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami cendekiawan Muslim Din Syamsuddin, kemudian tenaga ahli utama komunikasi politik KSP Yohanes Joko dan juga pakar komunikasi politik Emrus Sihombing. Selamat sore Bapak-bapak. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore Mbak Vita, Pak Emrus. Selamat sore. Selamat sore. Mas Joko, Prof. Din Syamsuddin. Saya ingin ke Pak Din Syamsuddin terlebih dahulu. Pak Din, tadi bagaimana dengan tanggapan Pak Din? Apakah tadi Pak Din mengatakan bahwa ini merupakan unjuk kekuasaan dari pernyataan Pak Muldoko? Ya, saya prihatin terhadap pola interaksi antar kelompok dalam masyarakat kita terkait kritik cendekiawan Roky Gerung yang saya menilai adalah tanggung jawab seorang intelektual, dan saya amati itu sudah lama dilakukan oleh seorang Roky Gerung dan oleh banyak orang, banyak intelektual dan cendekiawan lain di tubuh bangsa ini. Maka ya seyogianya kritik itu ditanggapi pada tataran substansi. Apakah benar kritik seorang Roky Gerung terhadap pemerintah dan terhadap Presiden Jokowi khususnya gitu. Kalau seandainya itu dianggap sebagai sebuah penghinaan atau apapun, saya dicerahkan oleh pakar hukum, maka di republik yang berdasarkan hukum ini seseorang dapat mengadukannya ke polisian. Maka penyelesaian secara hukum sangat dibenarkan. Walaupun saya berpendapat pendekatan dialog bila perlu debat, maka pihak-pihak yang tidak bersetuju dengan kritik Roky Gerung terhadap pemerintah dan presiden dapat melayaninya dengan debat apakah substansi dari kritik itu benar atau tidak. Saya berada pada jalan yang sependapat dengan substansi kritik itu. Karena sejauh pengamatan selama ini ada deviasi, distorsi kehidupan nasional kita dari nilai-nilai dasar. Pak Din. Dan tugas cendekiawan untuk mengkritiknya. Tapi kalau kemudian direspons semacam persekusi dan kemudian pernyataan pasang badan, ini hanyalah ekspresi unjuk kekuasaan, adu otot bukan adu otak gitu. Pada tataran inilah ya saya menyampaikan kritik. Karena itu jika itu berkembang, maka saya kira interaksi dialektik ya di antara kelompok-kelompok, apalagi pada tahun politik ini tak terelakkan dan itu tidak positif bagi bangsa dan negara ini. Maka jalan keluarnya, dan saya kira kita membaca ada restoratif justice dalam edaran Kapolri nomor 6 tahun 2015, dimungkinkan untuk dipertemukan pengkritik yang dikritik supaya berdialog dan bila perlu ada sebuah proses mediasi di situ. Inilah jalan demokrasi, inilah jalan Pancasila, bukan dengan kemudian ancam mengancam dan apalagi jika ada praktek persekusi karena tidak akan menyelesaikan masalah. Pak Din, kalau tadi Pak Din menyampaikan bahwa diksi dari pasang badan ini sebagai unjuk kekuasaan, kalau ini kan pertanyaan publik adalah apa yang salah dengan diksi itu? Adakah aturan yang dilanggar atau ini berkaitan dengan etika atau seperti apa sebetulnya Pak Din? Ya, hanya menyangkut etika dan moralitas saja. Sebuah kritik, pikiran, bagaimanapun ekspresinya, kemudian saya akan pasang badan, itu kan unjuk kekuatan, bukan kekuasaan saja. Ya. Dan itu bersifat fisikal, badan. Maka saya katakan, saya akan bersama Roky Gerung berada di sampingnya untuk adu otak. Mari kita berdiskusi dan berdebat tentang substansi kritik. Betulkah apa yang dikritik? Ya, kita tidak masuk ke substansi saat ini. Yang pada hemat saya, apa yang disampaikan itu disampaikan oleh banyak cendekiawan.
bahwa ada diksi-diksi dari Rocky Gerung ya, itu merupakan gaya seseorang. Dan saya amati banyak jejak digital, bahkan ada seorang kiai besar sudah menggunakan istilah yang sama beberapa waktu yang lalu. Kenapa baru kali ini dipersoalkan terhadap seorang Rocky Gerung? Jadi lebih kepada persoalan budaya politik yang harus kita kembangkan. Di era demokrasi, apalagi yang berdasarkan Pancasila, yang seyogianya cobalah ditanggapi. Karena berhubungan dengan Presiden Jokowi, apakah ada aduan dari Presiden Jokowi? Dan yang kedua, apakah substansi kritiknya benar atau tidak? Itu yang saya kira perlu didialogkan dan bahkan bila perlu diperdebatkan. Baik, kita ke Pak Joko. Pak Joko, apa tanggapannya mengenai Muldoko yang disebut sebagai bentuk unjuk kekuasaan? Mbak, yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah selalu jelas dan tegas posisi kantor staf presiden itu dalam memahami kritik, masukan, pengaduan itu kami sangat clear Mbak, bahwa doktrin kami di kantor staf presiden dari Pak Kepala Staf Kepresidenan Pak Muldoko yang namanya kritik, masukan, pengaduan itu harus kita terima sebagai sebuah vitamin begitu Mbak. Kami sudah terbiasa Mbak sebenarnya menerima masukan, kritik dan pengaduan. Itu setiap hari di kantor staf presiden itu hampir tiap hari kami menerima itu, bahkan dengan cara-cara dengan suasana yang emosional. Pak Muldoko itu sudah berkali-kali juga menerima masyarakat yang marah-marah kepada beliau secara langsung. Tetapi ini nggak ada masalah sebenarnya Mbak, begitu. Itu dilakukan di ruang-ruang tertutup. Tetapi menjadi satu permasalahan ketika kritik juga dilakukan disertai dengan cacian dan hinaan, begitu Mbak. Karena cacian dan hinaan itu sejatinya adalah kekerasan, tapi kekerasan dalam bentuk verbal. Dan ini sebenarnya yang menjadi konsen kami. Terkait substansi apa yang disampaikan oleh saudara Rocky Gerung, kami nggak ada masalah Mbak. Ayo silahkan kalau mau kita berdialog tentang IKN. Ayo kita kalau mau berdialog tentang kunjungan Bapak Presiden. Bahkan kalau dalam skala yang lebih besar, silahkan dikritik terkait kebijakan-kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi. Di awal-awal ketika video ini viral begitu Mbak, pernyataan Rocky Gerung, kami di kantor staf presiden itu juga jelas kita nggak akan memberikan respon apapun begitu terhadap hal itu. Tetapi ketika hari berganti hari, kita melihat ada indikasi, parameter dan juga laporan yang masuk ke kami bahwa apa yang dilakukan oleh saudara Rocky Gerung dengan kekerasan verbalnya, dengan menggunakan kata-kata yang sarkas itu justru secara sistematis dibela dan dianggap sebagai sesuatu yang biasa dan wajar. Ini yang harus kita pahami bersama begitu Mbak. Maka ketika Kepala Staf Kepresidenan Pak Muldoko melihat kondisi seperti itu, ya ini adalah tugas melekat beliau sebagai Kepala Staf Kepresidenan untuk menjaga harkat, martabat, marwah, bahkan kewibawaan Presiden terkait hal ini. Karena ujungnya Mbak, kalau kita mau melihat dengan lebih jernih, pertanyaan saya sama seperti yang disampaikan oleh Pak Din tadi, bukankah kita sepakat bahwa demokrasi yang harus kita bangun ini adalah demokrasi Pancasila, bukan demokrasi liberal yang menghalalkan segala cara, yang yang segala hal boleh dilakukan, yang boleh mencaci, menghina. Kalau sejatinya ini yang dilakukan, maka pertanyaannya adalah demokrasi apa yang akan kita wariskan kepada generasi muda ke depan? Kehadapan publik apa yang akan kita bangun ke depannya untuk generasi muda kita ke depan? Ini yang harus kita sama-sama pahami, dan tampaknya saudara Rocky Gerung sangat memahami konsekuensi dari omongannya ini hari ini keterbelahan terjadi. Ya, artinya Pak Joko membantah ya bahwa pernyataan yang disampaikan oleh Pak Muldoko soal pasang badan ini adalah bentuk ekspresi unjuk kekuasaan, itu yang ingin ditekankan oleh Pak Joko ya dan teman-teman di KSP ya. Nanti kita akan bahas lebih lengkap, tapi kita jeda dulu. Kabar Petang akan kembali hadir saat lagi untuk Anda. Tetap bersama kami.